Selamat datang di bimbingan persona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bagi rekan-rekan yang telah lolos tes tahap 2, yakni tes bahasa Inggris RBB BUMN. Nah, untuk selanjutnya, tahapan selanjutnya yakni tes kompetensi bidang. Karena ada beberapa perusahaan atau hampir semuanya perusahaan di seleksi TKB ini menggunakan tes teori untuk seleksi TKB ini. Nah, maka dari itu saya akan memberikan latihan untuk TKB RBB BUMN khusus untuk HR atau Human Capital. Pokoknya ruang lingkup HR dan Human Capital. Baik personalia, rekrutmen, training, dan serumpunya. Kecuali General Affair, saya sudah masukkan videonya di playlist lah. Jadi rekan-rekan bisa tonton untuk General Service atau GE. Mohon maaf saya lagi kurang enak badan. Jadi sedikit terganggu ya. Mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke job desk karena soal yang saya buat ini atau yang saya kumpulkan ini berdasarkan job desk untuk HR. Kebetulan saya juga sekarang kerja sebagai HR juga ya. Jadi untuk teorinya saya akan jelaskan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi dan bisa memberi manfaat bagi orang banyak ya. Baik, kita masuk ke job desk-nya ya. Nah, di sini pengertian HRD. Jadi HRD adalah bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia. Di perusahaan tersebut meliputi perencanaan, seleksi atau rekrutmen, pengembangan atau training development, manajemen kinerja atau evaluasi KPI, kemudian penentuan gaji, job grading, job grading ya di sini serta pembentukan hubungan kerja yang baik atau di sini bisa juga di IR, industrial relation atau hubungan kerja dengan karyawan juga. Secara umum, pekerjaan HRD adalah mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan karyawan, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan, evaluasi, konsultasi, administrasi, hingga pemutusan hubungan kerja. Nah, untuk tugas dan tanggung jawabnya yang harus dimiliki atau pengetahuan yang harus dimiliki seorang HRD, yakni yang pertama, tugasnya itu bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia. Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sumber daya manusia, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Kemudian membuat sistem HR yang efektif dan efisien, misalnya dengan membuat SOP, job description, training and development system, dan yang lain-lain. Yang ketiga, bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai dari mencari calon kandidat atau talent karyawan, menginterview hingga seleksi. Yang keempat, melakukan seleksi, promosi, transferring, dan demosi pada karyawan yang dianggap perlu. Kemudian yang kelima, melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan potensial, mental, keterampilan, dan pengetahuan karyawan yang sesuai dengan standar perusahaan. Yang keenam, bertanggung jawab pada hal yang berhubungan dengan presensi karyawan, perhitungan gaji, atau active payroll, bonus, dan tunjangan. Kemudian yang ketujuh, membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa berlakunya kontrak kerja. Dan yang terakhir, melakukan tindakan disipliner kepada karyawan yang melanggar peraturan atau kebijakan perusahaan. Ini merupakan tugas atau materi yang harus rekan-rekan pahami ketika menjadi seorang SR. Dan dari sinilah saya membuat soal ini. Kalau misalkan ini bisa dibilang kalau misalkan rekan-rekan bisa mengerjakan ini, untuk TKB saya yakin tidak akan terlalu ada masalah ya untuk nantinya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soalnya ya. Oke, kita mulai ke soal HR kepersonalian karena ada beberapa, yakni training dan rekrutmen. Belum saya buat soalnya, jadi ini untuk soal HR kepersonalian. Oke, kita mulai ke soal yang pertama.
Silakan dikerjakan waktu 20 detik. Stop. Soal yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dibentuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan ya, sesuai dengan undang-undang ini meliputi di bawah ini kecuali A. Jaminan kecelakaan kerja, B. Jaminan kematian, C. Jaminan tempat tinggal, D. Jaminan hari tua, atau E. Jaminan pemeliharaan kesehatan. Nah, di sini yang termasuk BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan undang-undang. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja pasti, jaminan kematian ya, jaminan tempat tinggal ini dipertanyakan, jaminan hari tua iya, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Ini jaminan pemeliharaan untuk karyawan. Jadi kalau misalkan jawaban ini yang lebih tepatnya itu yang C ya. Ya koreksi kalau saya salah. Jaminan tempat tinggal tidak mencakup BPJS. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor kedua, silakan dikerjakan. Oke, untuk soal nomor 2, Undang-Undang nomor berapa yang mengatur mengenai ketenagakerjaan? A. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang nomor 3 tahun 2022, Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, atau Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Ini jawabannya yang D ya, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Sekarang ada tambahan yakni Undang-Undang Cipta Kerja itu yang banyak merugikan karyawan swasta. Oke, lanjut soal berikutnya. Akan dikerjakan. Stop. Untuk soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? A. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang B. Setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. C. Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Atau yang D. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau E. Warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Nah, di sini yang dimaksud tenaga kerja itu setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau untuk masyarakat. Ini kurang tepat ya. Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, tapi ini tidak dijelaskan. Yang orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ya, ini bisa dibilang ini. Koreksi ya kalau saya salah. Oke, soal selanjutnya silahkan dikerjakan. Soal nomor 4, pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan berikut ini. Kecuali pekerja buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus, ini dilarang di PHK.
Pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara. Ini juga masih masuk ya. Kemudian dengan ceroboh atau sengaja merusak barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan kita. Keep pekerja atau buruh perempuan hamil melahirkan gugur, ini enggak ya. Karena perbedaan paham agama, ini juga enggak ya. Jadi jawabannya itu yang C. Dengan ceroboh atau sengaja merusak barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan ini uh, bisa di PHK ya. Ini bisa kena PHK. Kalau yang lainnya tidak. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 5, silahkan dikerjakan. Stop. Soal nomor 5, peraturan yang mengatur mengenai pengupahan. Di sini untuk pengupahan itu diatur di Undang-Undang nomor 13 tahun Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Jadi jawabannya itu yang A. Next, soal selanjutnya. Stop. Untuk soal nomor 6, berikut ini tujuan dari dibuatnya struktur dan skala pengupahan yang proporsional, kecuali, ini yang kecualinya ya, menjamin kepastian upah, masuk ya, meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh, harus menciptakan kesenjangan. Oh, ini salah nih. Menciptakan kesenjangan itu tidak ya, jawabannya yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 7, silakan kerjakan. Stop. Untuk jawabannya yakni yang E ya. Uang, maaf. Jawabannya yang C, upah minimum karyawan. Oke, selanjutnya soal nomor 8, silakan dikerjakan. Stop. Untuk soal nomor 8, berapa bulan masa tunggu bagi peserta jaminan hari tua atau JHT yang mengundurkan diri dari tempat pekerjaannya dan tidak sedang bekerja kembali agar dapat mengajukan pembayaran manfaat jaminan hari tua? Itu biasanya sebulan ya. Setelah dinonaktifkan perusahaan, yang pertama kalau misalkan mau diklaim, sebagai informasi juga ya, kalau sudah ada yang namanya pay clearing, yang kedua sudah dinonaktifkan. Ini baru bisa diambil nih jaminan hari tuanya, lumayan. Kalau misalkan kena PHK atau pengunduran diri, ini bisa dipakai nih alias uang kaget nih. Rekan-rekan bisa cek di JMO ya bagi rekan-rekan karyawan yang sudah mempunyai BPJS TK. Oke, selanjutnya soal nomor 9, silakan dikerjakan. Ya, untuk soal nomor 9, apa dasar hukum penyelenggaraan program jaminan sosial? Jaminan sosial itu diatur di Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011. Ini untuk jaminan sosial. Harus rekan-rekan hafal ya. Oke, soal selanjutnya nomor 10, silakan dikerjakan.
Soal nomor 10, siapa saja yang bukan termasuk pekerja penerima upah yang bukan termasuk pekerja penerima upah, itu pegawai negeri sipil masuk, swasta masuk, anggota TNI masuk, veteran enggak ya? Jadi jawabannya yang D. Oke, saya, punya PR buat rekan-rekan, silakan kerjakan dari soal nomor 11 sampai nomor 15. Untuk jawabannya silahkan komen di kolom komentar. Kalau misalkan rekan-rekan sudah tahu jawabannya, ya bebas sih, ini untuk reminder doang ya. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, untuk TKB untuk SR ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada gambaran buat rekan-rekan nanti mengerjakan tes TKB. Nah, di sini untuk kepersonaliaan nanti kalau misalkan rekan-rekan perlu saya akan buatkan untuk rekrutmen dan trainingnya. Oke, sekian dari saya. Kalau misalkan ada yang salah silahkan dikoreksi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.